Kamboja. Ya, komposisi pemain yang kalau kita bandingkan dengan pertandingan ketika mereka dikalahkan oleh Myanmar, memang ada beberapa perubahan, tetapi nama yang misalnya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana Chow Sin, pemain yang mencetak 2 gol di pertandingan ketika mereka menang di laga pertama, kemudian Lim Po Sit, pemain yang sudah sangat lama bersama dengan timnas senior juga. Ya, tentunya akan sangat menarik apakah mereka mampu melakukan sebuah misi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dari Kamboja. Dan juga berita terakhir bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja tidak jadi mundur karena Perdana Menteri mereka melarang. Selamat datang untuk beberapa nama baru, termasuk juga Muhammad Haikal yang akhirnya tampil menjadi starter. Tapi beberapa nama yang tidak berubah adalah satu nama Witan. Dan kalau kemudian kita bandingkan ketika pertandingan terakhir menghadapi Timor Leste, ada 3 nama yang tetap dipertahankan. Ya, sejak tahun 2001 dengan kelompok usia U22 tentunya masih Irfan, kerjasama lagi kita lihat ada Titan ke kiri. Haikal, umpannya sangat baik Haikal. Tunggu langsung Ahoy. Alat bagian gol. Titan Agung mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, Indonesia unggul sementara. Diawali crossing dari Muhammad Haikal. Dan tadi sempat syuting para pemain Indonesia mampu dibentangkan pemain Kamboja, tapi tidak. Titan Agung berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing tadi yang dilakukan oleh Haikal. Sangat enak, sangat simpel, dan kemudian bisa ditanduk dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas, dan kemudian sebuah hasil yang memang ditunggu. 10-0. Kita lihat Siot Nawa, ada 5 pemain Santea, terus dikawal oleh Cem Kelly Schroyer, karena terus mendekati Adi Satrio. Karena memang kalau mendekat, menjaga gawang agak sedikit terganggu. Lakukan sudah tendangan penjuru, tinggi datangnya, berbahaya di kotak penalti. Hati-hati Adi Satrio! Oh, Sin Soan Makara mampu menggetarkan jarak gawang Indonesia lewat sundulan yang sangat tidak terduga. Sangat cepat kita lihat Santea. Lalu mengandalkan kecepatan. Santea ke kanan, ada Sociedad, ada Limpisot di kotak. Kalau bola umpan ke kanan atau cutback dari Witan Sulaiman. Sulit memang Witan Sulaiman untuk melewati 3 pemain yang melakukan pengawalan. Di sini sudah cukup bagus yang melakukan nutmeg, tapi kemudian ada pemain yang juga menutup pergerakan dari Witan tadi. Kini Beckham langsung di kotak penalti, arahkan kepada Bagas. Dan pemain-pemain kita memang kurang terlalu baik ya. Titan Agung tadi, Beckham, masih Beckham, shooting Beckham, dan gol! Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, mencetak gol ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagusnya dan cantiknya gol yang diciptakan oleh Beckham Putra Nugraha, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan, dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Ada deflected, tapi disinilah kemudian Beckham membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja. Besok sore pukul 4 ada pertandingan grup B di cabang sepak bola SEA Games ke-32 antara Singapura melawan Malaysia. Langsung dari RCTI, tangan bebas tadi dari Ratana, digagalkan oleh Indonesia tapi menghasilkan tendangan penjuru. Peluang buat Kamboja. Sangat cepat Limpisot berhadapan dengan Ferrari di kotak penalti. Limpisot lolos, angkat langsung, arahkan kepada Nora. Gagal tadi Nora untuk bisa meraih bola karena memang umpannya terlalu tinggi tadi, Bung Ma'ruf. Tidak butuh banyak pemain untuk bisa merepotkan Indonesia, dan Limpisot adalah salah satu pemain yang paling menonjol dalam membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Kita lihat Limpisot dengan kecepatan, dengan akselerasi yang dimiliki, tapi sayang memang tidak ada support di sana sehingga dia harus mengambil keputusan melakukan crossing dalam situasi yang tidak tepat. Kita jadi bisa membayangkan bagaimana banyak pemain lawan memiliki kecepatan Indonesia. Itu salah satu evaluasi. Kemudian bagaimana ketenangan pemain saat mendapatkan pressure pemain lawan. Lini tengah juga harus mendapatkan sorotan ketika nanti di partai semifinal. 7 menit tambahan waktu sangat lama karena memang sangat banyak kejadian-kejadian yang membutuhkan waktu lama tadi, Bung Ma'ruf. Termasuk juga saat penjaga gawang di satu tadi ditarik keluar ya.
untuk meraih bola karena umpannya terlalu tajam tadi, langsung menusuk ke arah kiper dari Kamboja, Red Leong. Dan ini terlihat bagaimana Kamboja benar-benar hanya mengandalkan kecepatan dan ngotot, Bung, karena memang ngotot bermain di kandang sendiri. Ya, dan itu kan yang bisa dilakukan ya, karena dari sisi organisasi permainan mereka belum terlihat ya, kolektivitas mereka belum terlihat sama sekali. Jadi memang seorang pelatih pasti akan melihat potensi mana yang paling mungkin bisa dimaksimalkan dalam sebuah permainan. Kamboja punya kecepatan, Kamboja punya energi, Kamboja punya ambisi, dan itu yang coba dilakukan ketika menghadapi tim yang secara kualitas, secara organisasi permainan bisa dikatakan lebih baik seharusnya untuk timnas Indonesia. Irfan Johari belakang tadi, Adi Satrio menjadi penyelamat untuk menggagalkan penalti dari Limpisot. Dibiarkan saja tadi oleh Fajar Fatur Rahman. Lempar ke dalam Indonesia. Fajar gagal memberikan umpan kepada Sananta. Teratanak Raymond. Umpan jauh. Oh, terobosan kepada Nora. Masih Nora. Masih Nora. Masih Nora. Nora syuting. Ahai. Leng Nora tadi terlalu jauh tendangannya. Jika ada pemain pengganti yang langsung memberikan efek, maka dia adalah Leng Nora. Tapi sayang memang dia dalam satu kesempatan tadi membuang peluang di depan gawang. Tapi kecepatan yang dimiliki mengisi ruang sisi kanan dari timnas Kamboja. Masih 4 menit waktu tersisa. Penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi mengembalikan posisi Adi Satrio. Tadi salah sebut jika penjaga gawang sudah diganti, yaitu Hernando Ari Sutaryadi setelah Adi Satrio tadi digantikan setelah mengalami cedera. Ya, setelah benturan tadi ya, benturan keras. Penyelamatan memang adalah Adi Satrio. Tapi Hernando adalah penjaga gawang yang bermain di 2 pertandingan awal. Umpan lambung arahkan kepada Raymond di kotak penalti. Soan Makara masih Soan, dicuri saja oleh Irfan Johari. Gagal Pitan. Sangat terasa benturan Irfan dan juga Raymond. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lim Raymond? Kita jadi bisa membayangkan jika saja nanti timnas Indonesia hanya memiliki satu kiper, Hernando Ari. Mudah-mudahan tidak terjadi apa dengan Adi Satrio yang saat ini sedang mendapatkan perawatan. Jim Kelly ke depan langsung. Sananta berduel dengan Tang Bin Chai. Oh, nampaknya sudah dinyatakan keluar tadi. Bolanya kalau ingin memperlambat jangan dibuang keluar, tetap di dalam tadi. Iya, jadi itu ke dalam ya, teknik untuk mengulur waktu ya. Iya. Kita lihat di sini ya. Sangat baik tadi untuk mengambil bola. Kita lihat Komang, serangan balik lagi. Rotana gagal. Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Belum keluar nampaknya. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman, pencetak 4 gol Indonesia di SEA Games 32 ini. Masih Fajar, tidak jadi memberikan umpan. Masih Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Sangat berbahaya karena bergerak liar tadi, bergerak lincah bola yang deflect dari pemain Kamboja. Hasil umpan dari Fajar. Tidak mau mengambil resiko lebih banyak lagi, lebih besar lagi penjaga gawang
Red Liang langsung membuang bola, menepis bola keluar gawangnya tadi, yang menghasilkan tendangan penjuru. 1,5 menit lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Ya jelas tidak boleh masa mendekati bola di titik penjuru, tentu tidak boleh. Irfan Johari, masih Irfan Johari ke belakang, keluar tadi. Raymond dibuang kembali, kita lihat oleh Beckham Putra. Limpy shot. Shoot Nawa. Masih Nawa. Masih bingung dia mencari rekan. Kanan Sarapic. Masih Sarapic. Belakang sejenak ada shoot Nawa. Umpan jauh ke kiri. Limpy shot yang sangat berbahaya. Patah di kaki Fajar. Pendek saja kini Fajar lagi. Langsung ke depan. Langsung sangat baik. Umpannya kepada Sananta. Masih Sananta berduel dengan 3 pemain. Sangat sulit buat Sananta. Ini kita lihat Tanjung Chai. Ada Sarapic. Masih Sarapic. Kepada Tanjung Chai. Masih Tanjung Chai. Angkat. Melewati kepala Hernando Ari Sutariadi. Peluang terakhir menurut saya, kesempatan untuk Kamboja bisa mencetak gol ke gawang Indonesia di masa-masa tinggal hitungan detik. Kali ini kita saksikan bagaimana cara menutup dari saya kurang begitu cermat, tapi keputusan melakukan crossing tadi juga tidak terlalu cermat. Nampaknya tinggal menunggu aba-aba saja dari wasit Lin Hao Shen dari Cina untuk mengakhiri pertandingan. Dan wasit Lin Hao Shen